Ayat hari ini adalah Mazmur 27, ayat 1-14. Mari kita baca bersama. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Mazmur dapat dibagi menjadi dua, Mazmur permohonan dan Mazmur pujian. Seringkali kita melihat dalam Mazmur, kedua bentuk ini ada dalam satu Mazmur. Jika kita melihat kehidupan kita, sebenarnya kedua hal ini sering ada dalam kehidupan seseorang. Kadang-kadang kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini? Dan kemudian, tidak lama kemudian kita berterima kasih kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, selamatkan aku. Sambil memuji Tuhan karena telah memberikan rahmat yang berharga kepada kita. Inilah kehidupan seseorang. Oleh karena itu tidak aneh bahwa aspek-aspek ini muncul bersama-sama dalam sebuah Mazmur. Mazmur 27 yang kita baca bersama juga menampilkan dua aspek ini. Salah satunya adalah bentuk yang mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Dan yang lainnya adalah bentuk permohonan dan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Jika kita melihat ayat 1-6, jelas bahwa sejak awal, pemazmur mengaku dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Dalam ayat 1, ia berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sambil mengungkapkan keyakinan yang jelas tentang Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah terangku, keselamatanku, dan kekuatan hidupku. Sambil berkata, tidak ada seorang pun yang dapat kuandalkan selain Tuhan. Jika aku mengandalkan Tuhan, aku tidak perlu takut apapun. Isi tersebut berulang dan berlanjut hingga ayat 6. Bahkan jika seseorang datang kepadaku untuk menyakitiku, orang itu akan terluka. Tuhan benar-benar menyertai dan memberikan rahmat. Aku tahu dan mengalami fakta ini dengan jelas. Itulah isi dari ayat 1-6. Namun, meskipun demikian dari ayat 1-6, sebaliknya dari ayat 7-13 dipenuhi dengan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam ayat 7, ia berkata, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Sambil berkata, Tuhan, aku sedang menangis. Dengarkanlah aku. Jika kita melihat isinya dengan seksama, meskipun ia berkata bahwa ia tidak takut di bagian depan, kita dapat merasakan dari ayat 7-13 bahwa apakah orang ini sedikit takut? Apakah dia gemetar? Ia berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia katakan? Dia berkata, carilah wajahku. Dan dalam ayat 9, ia berkata, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Ya Allah penyelamatku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Mengapa orang ini meminta Tuhan untuk tidak membuangnya, tidak meninggalkannya? Bagian yang menjawab pertanyaan itu adalah ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, isi ini berlanjut. Orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, orang ini tahu betapa sakitnya ditinggalkan. Adakah orang di dunia ini yang tidak akan pernah meninggalkan saya? Mungkin orang tua akan berusaha untuk bertanggung jawab atas anak-anak mereka dan tidak meninggalkan mereka.
Tetapi orang ini telah ditinggalkan. Orang tua yang dia pikir tidak akan pernah meninggalkannya di dunia ini telah meninggalkannya. Tetapi Tuhan menyambut orang itu. Tuhan menyertai orang itu. Jadi dalam ketakutan itu, aku tidak punya siapa-siapa selain Tuhan. Aku tidak punya siapapun yang dapat kupercaya selain Tuhan. Bahkan orang tua pun tidak dapat kupercaya, tetapi Tuhan dapat kupercaya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, sekarang dalam situasi ini, dalam situasi sulit yang dihadapi, dia merasa sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tampaknya ada ketakutan besar dalam diri orang ini bahwa Tuhan akan meninggalkannya. Tuhan akan membuangnya. Jika melihat Mazmur ini, dikatakan bahwa ini adalah Mazmur Daud. Daud tidak menunjukkan rasa takut dari serangan dan orang jahat yang menyerangnya. Dalam situasi yang dihadapi, kita tidak dapat menemukan rasa takut apapun. Tetapi, satu hal yang dia takuti adalah Tuhan telah membuangku. Tuhan telah meninggalkanku. Ketakutan itu jelas tidak ditujukan kepada orang lain, dan ketakutan itu jelas tidak ditujukan kepada situasi. Tetapi ketakutan itu jelas ditujukan kepada Tuhan. Pemazmur Daud mengakui, jika Tuhan membuangku, jika Tuhan meninggalkanku, tidak ada yang tersisa bagiku. Dalam pengakuan Daud ini, kita melihat lagi aspek-aspek kehidupan kita. Di manakah rasa takut kita? Kepada siapakah rasa takut kita ditujukan? Namun, keyakinan akan Tuhan, kepercayaan akan Tuhan, jelas terungkap dalam situasi yang dialami pemazmur ini. Dalam ketakutan bahwa Tuhan mungkin meninggalkanku, mungkin membuangku, yang lebih dulu adalah keyakinan akan Tuhan, dan yang lebih dulu adalah Tuhan akan menyelamatkan. Namun, sebuah pertanyaan muncul di sini. Pada saat ini, perbedaan antara iman Kristen dan kepercayaan animisme yang kita kenal dengan baik terlintas dalam pikiran. Orang Kristen percaya kepada siapa? Mereka percaya kepada Tuhan. Jika orang Kristen percaya kepada Tuhan itu, bagaimana mereka percaya akan keselamatan Tuhan? Ada perbedaan yang jelas antara kepercayaan animisme yang sering kita bicarakan, kepercayaan agama pada umumnya, dan kepercayaan orang Kristen. Apa itu? Agama lain percaya kepada dewa yang mengabulkan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Jika ada dewa, jika saya dengan sungguh-sungguh memberikan ketulusan saya memiliki keyakinan bahwa dia akan mengabulkan apa yang saya harapkan dan inginkan. Mereka berdoa dengan keyakinan itu. Tetapi orang Kristen tidak memiliki keyakinan seperti itu. Bahkan jika saya dengan sungguh-sungguh memohon, bahkan jika saya berpuasa 40 hari sambil meminta dan berdoa kepada Tuhan untuk mengabulkan, orang Kristen tahu bahwa Tuhan mungkin tidak mengabulkannya. Orang yang berada dalam iman, orang yang berada dalam kepercayaan, harus mampu menyangkal kesungguhan mereka. Mereka harus mampu menundukkan keinginan mereka. Karena kita tidak hidup untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kepercayaan orang Kristen adalah bahwa Tuhan, selamatkanlah aku. Tapi mereka percaya bahwa keselamatan itu bukan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendak Tuhan. Dan kepercayaan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, adalah bahwa kita tidak mengeluh kepada Tuhan, karena hal itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi mengapa kita harus percaya? Mengapa kita harus percaya kepada Dia yang tidak mengabulkan apa yang saya harapkan? Yang tidak menyelamatkan keluarga saya yang saya doakan untuk diselamatkan, dalam situasi di mana penyakit itu tidak kunjung pergi, meskipun saya berdoa untuk disembuhkan. Sambil melihat Mazmur 27, mengapa saya harus percaya? Hal itu datang lagi ke dalam hati saya. Daud, yang menulis Mazmur ini, berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi dia berdoa dalam situasi itu, jangan tinggalkan aku, jangan buang aku. Dia memiliki keyakinan bahwa jika Tuhan tidak membuangku, jika Tuhan tidak meninggalkanku, Tuhan akan menyelamatkan. Namun, jika kita melihat kehidupan Daud dengan seksama, kita tidak dapat mengatakan bahwa setiap kali Daud berdoa, setiap kali dia meminta keselamatan, Tuhan menyelamatkannya, dan Tuhan mengabulkan semuanya. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan dan dikejar oleh Saul, pengejaran Saul itu tidak berakhir dalam semalam. Ketika Daud melarikan diri ke Filistin dalam penderitaan, Tuhan tidak membuat kehidupan Daud lancar dari awal hingga akhir. Kadang-kadang, ketika Daud meninggalkan kota tanpa penjagaan, kota itu diserang oleh bangsa-bangsa asing dan bahkan istri, anak-anak, dan harta benda dirampas. Itulah kehidupan Daud. Daud tidak mengakui kepercayaannya kepada Tuhan karena segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Meskipun demikian, Daud mengaku kepada Tuhan. Jika kita melihat isi dari Mazmur 27 dengan seksama, kita mendapatkan perasaan ini.
Sekarang Daud berada dalam situasi yang sulit dan berat. Sekarang Daud berada dalam situasi di mana tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya jika tidak ada pertolongan dari Tuhan. Hanya karena kita percaya kepada Tuhan, hanya karena kita telah mengalami keselamatan Tuhan, bukan berarti kesulitan dan penderitaan tidak datang. Namun, Daud mengakui lagi dalam ayat 14, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ada satu hal yang jelas, dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan jika Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya harapkan dan inginkan saat ini, bahkan jika Tuhan tidak membimbing seperti yang saya doakan, kemenangan terakhir ada pada kita. Kemenangan terakhir ada pada orang yang berada di pihak Tuhan. Tuhan dengan jelas menjanjikan kepada kita dalam keyakinan dan kepercayaan. Bukan apa yang saya harapkan dan inginkan saat ini, tetapi keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan terakhir. Kita yang berada di pihak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, Daud berkata dalam ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dia tahu bahwa berada di pihak Tuhan berarti mendapatkan kemenangan terakhir. Karena itu, dia berkata bahwa dia ingin tinggal di rumah Tuhan, di pihak Tuhan. Dan dia mengaku bahwa dia akan mencapai hari kemenangan itu bersama-sama. Karena itu hari ini Daud dalam Mazmur 27, meskipun dia terjebak dalam ketakutan bahwa Tuhan mungkin meninggalkannya, dalam situasi di mana dia tidak tahu bagaimana situasi ini akan berjalan, dia mengaku dalam ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jangan kecewa dan putus asa karena Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya doakan saat ini, apa yang saya harapkan dan inginkan saat ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikanmu kemenangan terakhir, nantikanlah Tuhan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan nantikanlah Tuhan. Daud berkata demikian kepada dirinya sendiri, dan juga kepada kita yang membaca Mazmur ini. Apakah ada seseorang di tempat ini yang tidak punya cara lain selain berdoa karena kesulitan keluarga, penyakit dan rasa sakit keluarga, dan tidak punya pilihan selain datang ke hadapan Tuhan di pagi buta ini? Saya harap Anda mengingat satu fakta ini hari ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.